dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran memproses informasi atau biasa disebut dengan Cognitive Information Processing. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Feni Nurpadilah MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan model dan strategi PBSI. Sebelum kita membahas ke model pembelajaran memproses informasi, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai informasi. Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak di luar sana informasi berkembang secara cepat dan pesat. Informasi yang diperoleh setiap orang, termasuk oleh siswa, akan banyak. Informasi-informasi tersebut ada yang bermanfaat dan ada juga yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Bahkan bisa jadi informasi tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri. Dengan demikian, penting bagi para siswa untuk memanage informasi yang telah diperoleh agar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Informasi digunakan oleh seseorang untuk membuat keputusan untuk mengubah data menjadi informasi. Sebelum informasi yang diperoleh dan digunakan dalam suasana atau konteks baru, maka perlu dilakukan pengolahan atau pemrosesan informasi. Mekanisme pengolahan informasi pada manusia, misalnya pada penglihatan dan bicara, menyarankan perlu cara yang tepat dalam mengekstraksi struktur informasi kompleks menjadi sederhana dan bermanfaat. Pengolahan informasi pada manusia melibatkan kesadaran seperti persepsi, citra, dan emosi. Selanjutnya, memproses informasi baru merupakan proses aktif siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk meringkas, memprediksi, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi, dan mendiskusikan konten-konten penting. Pada proses informasi ini, siswa harus menyimpan informasi baru yang mereka peroleh dalam ingatan mereka selama periode waktu tertentu sebelum menambahkannya dengan informasi tambahan. Pembelajaran hanya terjadi apabila guru sudah memastikan bahwa informasi tersebut sudah diproses sedemikian rupa sehingga dapat tersimpan pada memori jangka panjang siswa. Kemudian ada beberapa prinsip yang disetujui oleh para psikologi kognitif, di antaranya yaitu yang pertama, jumlah informasi yang dapat diperoleh dan diproses oleh sistem dibatasi dengan beberapa cara pada titik-titik tertentu yang sangat spesifik. Kemudian yang kedua, diperlukan mekanisme kontrol untuk mengawasi pengodean, transformasi, pemrosesan, penyimpanan, pengambilan, juga pemanfaatan informasi. Kemudian yang ketiga, itu adanya arus informasi dua arah. Ketika seseorang mencoba memahami lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang keempat, setiap manusia pada dasarnya telah siap secara genetik dalam memperoleh, memproses, dan mengatur informasi melalui cara yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, proses kognitif ini sangat penting dalam menentukan apa yang dipelajari. Kemudian yang keenam, pembelajaran merupakan proses internal yang mungkin saja menghasilkan perubahan perilaku, tetapi bisa jadi sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan simpulan dilakukan secara kognitif dengan mengamati bagaimana seseorang memproses rangsangan. Kemudian yang selanjutnya itu ada aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia.
Di sini ada 3. Yang pertama yaitu pencatatan indera. Pencatatan indera dikenal sebagai sensori, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ikonik dan ekonik. Ikonik yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi visual, gambar, dan benda konkret. Sedangkan ekonik yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Aspek yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola berkaitan proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Kemudian aspek yang terakhir, yang ketiga, yaitu perhatian. Perhatian diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental. Nah, aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol dari sebuah informasi dan bekerja secara intens terhadap informasi tersebut dengan mengabaikan hal-hal yang tidak terkait sekalipun. Nah, di dalam model pembelajaran memproses informasi ini tersedia 3 tahap struktural sistem informasi. Yang pertama yaitu sensory atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Kemudian yang kedua ada working memory, yaitu pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Namun, kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Kemudian yang ketiga ada long term memory. Secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya, sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya yaitu mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Selanjutnya yaitu aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Robert, ada 8 fase proses pembelajaran. Yang pertama yaitu motivasi, yakni fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada pemahaman, yakni individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman di sini didapat melalui perhatian. Yang ketiga ada pemerolehan, yakni individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat yaitu penahanan, yakni menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Yang kelima, ingatan kembali, yakni mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Kemudian yang keenam ada generalisasi, yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Kemudian yang ketujuh ada perlakuan, yakni perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir yakni umpan balik, individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Selain itu ada 9 langkah yang harus diperhatikan guru di kelas dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Kemudian yang kelima yaitu memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran.
Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang ditujukan kepada peserta didik. Kemudian yang kedelapan yaitu melaksanakan penilaian, proses, dan hasil. Nah, yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.